Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Berjumpa kembali di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja bersama kami, ada Mbak Hana, Pak Nanto, dan juga Mas Fahmi. Kalau ada Mas Fahmi, tentunya kita akan bahas soal PSIM Yogyakarta. Udah hampir seminggu kita tidak ngomongin soal PSIM ya. Saya nanya Mas Fahmi dulu, gimana kabarnya Mas Fahmi? Kabar gue apa kabar PSIM? Ya, kabarmu lah. Kabarmu baik. Aku dia kabar Baik. Pusing sedikit tapi aman. Pusing soal apa pusing ya? Iya, soalnya di berita ya. Oh, lah tinggal Pusma kok pusing. Amin. Oke, PSIM sudah launching ya, sudah memperkenalkan timnya. Kemarin ada laga persahabatan lawan PSIS, menang 1-0, dan terakhir ada uji coba tertutup lawan Barito, kalah. Nah, saya langsung nanya Pak Nanto dulu, Mas Fahmi nanti. Oke, Pak Nanto, hasil lawan tim Liga 2 yang pertama depan penonton hasilnya cukup positif, 1-0. Yang kedua lawan Barito, tim Liga 2 tapi kalah 1-0 ya infonya ya. Nah, apakah ini warning bagi PSIM Yogyakarta sebelum memasuki Liga 1? Ya, belum sih. Belum lah. Kita masih positif tinggi. Oke. Ya. Jadi kan kelihatannya ini kan Gastel ini agak sedikit berbeda ya. Memandang precision di Liga Indonesia dengan liga di mana dia dibesarkan atau di Eropa gitu kan. Kalau Gastel itu selama ini nggak peduli hasilnya itu seperti apa. Hasilnya seperti apa, apakah menang, apakah kalah, dia nggak begitu peduli. Yang penting bagi dia tahu kualitas masing-masing pemainnya. Dan dia pengen tahu juga seberapa sih pemain-pemain ini memainkan ide-ide dia sebagai pelatih, menerapkannya di lapangan. Oke, itu Pak. Jadi kalau nggak salah manajer timnya juga agak sedikit berbeda ya, namanya cara pandangnya. Tapi dia juga mencoba menjelaskan ke Gastel bahwasanya pramusim di Indonesia itu biasanya dijadikan tolok ukur ya terhadap performa tim ini menjelang kompetisi bergulir. Tapi saya pikir antara keduanya ini nggak masalah gitu kan. Jadi Gastel ingin tetap memainkan semua pemainnya untuk mencari tahu seperti apa sih gambaran utama untuk timnya nanti ke depan. Kayak terakhir lawan Barito ini ya kan, dia kalau nggak salah dia menyebut bahwasanya tujuan akhirnya itu dia pengen memainkan beberapa pemain yang belum pernah dia mainkan. Ya, dan beberapa pemain ini di pertandingan-pertandingan uji coba sebelumnya jarang dimainkan. Kemudian dia coba dimainkan. Nah, sayangnya Barito ini menganggap pertandingan ini sangat serius, gitu kan. Dan Barito mengejar skor karena apa? Ya penting bagi mereka karena yang dihadapi ini kan Liga 1. Otomatis kalau mereka menang meskipun ini uji coba itu bisa menaikkan kepercayaan diri pemain lah. Nah, ini sebuah uji coba yang memang berbeda ujungnya Pak. Tapi ya mungkin yang agak sedikit menjadi pemikiran manajemen dan pelatih menghadapi Bali United itu. Kalau yang lain saya pikir semuanya nggak terlalu bermasalah. Cuma hasil pertandingan menghadapi Bali United ini agak sedikit membuat tim ini sedikit down gitu. Down dan butuh untuk menaikkan motivasi lagi gitu. Tapi menurut saya nggak masalah kok kalah berapapun, yang penting dalam precision gitu kan. Toh juga nggak pernah kalah terus kan, menang gitu kan. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan kan seperti ini. Dari sekian pertandingan uji coba ini, PSIM ini sudah kebobolan 10 gol gitu. Kalau nggak salah, ya kan. Mulai dari uji coba pertama sampai terakhir minimal 10 gol lah. Ya Mi ya, nanti biar Fahmi yang mengkoreksi itu. Dan lini depannya ini juga belum produktif gitu kan. Kalau menang ya 1-0, kalau mencetak gol cuma 1 gitu kan. Tidak pernah ada
gol-gol yang lahir dari lini depan dengan cukup produktif lah gitu. Iya. Ini kurang sekali. Nah ini ya jadi pertanyaan, dan yang nyetak gol kan semuanya Rafinha ya. ya kan. Nah, sementara Rafinha di beberapa pertandingan itu sering dicadangkan ini. Iya. Nggak tahu apakah ini memang pelatih sudah tahu kualitasnya, jadi dia disimpan gitu kan, apa dia dalam posisi ini tidak fit. Nah, kemudian dia pengen mencoba kombinasi pemain-pemain baru kayak Harjita, kemudian kayak Derek Coffey sama Vidal, dicoba terus gitu kan. Kalau Rafinha ini kan kelihatannya apakah pelatih sudah benar-benar percaya penuh dengan dia atau bagaimana gitu kan. Nah ini yang jadi pertanyaan. Nah, mungkin itu aja Pak. Ya, oke, langsung kita ke Mas Fahmi. Evaluasi apa yang kamu dapatkan dari Van Gassel ya soal rentetan uji coba, dan yang cukup terlihat adalah laga saat melawan PSIS Semarang kemarin. Sebelum ke ulasan PSIM melawan PSIS, sebenarnya mau nambahin sedikit statementnya Pak Ananto bahwa betul orientasi atau cara berpikirnya Van Gassel dengan kultur sepak bola Ya. memang agak berbeda. Di mana Razi selaku manajer pun menyampaikan itu bahwa pasca match lawan PSIS Semarang tuh ada koordinasi dengan staf kepelatihan utamanya Van Gassel, bahwa memang kultur uji coba di Indonesia tuh 2 kali pertandingan maksudnya kalah tuh langsung dihujat gitu. Sementara kalau di Eropa kan itu suatu yang biasa. Sementara Van Gassel datang dari background yang ya udah namanya pre-season, kalah tuh trial error wajar. Cari kekurangan. Sementara kalau kultur yang kita kan ya wajib menang kayak gitu kan. Ada semacam Tuntutan ya. Iya, kayak tuntutan harus menang terus gitu. Jadi itu juga dikoordinasikan, dan betul bahwa kekalahan lawan Bali itu cukup telak dan tidak bisa dilupakan begitu saja. Evaluasinya juga cukup banyak dan kompleks. Akhirnya kan setelah laga lawan PSIS, di statementnya juga akhirnya bilang bahwa akan menambah 1 pemain asing. Ini sudah konfirmasi juga. Posisinya apa belum dibocorkan, tapi yang jelas baru akan bermain di Liga Indonesia. Jadi sebelumnya belum pernah punya pengalaman di Liga Indonesia. Paspornya dari negara mana juga belum terkuak, masih wait and see. Possible untuk datang sebelum kick off tanggal 8 lawan Persebaya, tapi apakah akan bisa dimainkan juga belum tentu, karena administrasi dan segala macamnya mungkin belum final atau belum clear, tapi negosiasi sudah dilakukan. Terus ulasan lawan PSIS Semarang pada saat tim launching juga tanggal 29 Juli. Mungkin memang karena ada tekanan bermain di hadapan supporternya sendiri, main di kandang juga di Mandala Krida, ada keinginan atau keharusan untuk menunjukkan performa terbaik, wajib menang juga. Kemenangannya 1-0. Tapi sebenarnya dari sisi pelatih, Van Gassel sendiri pada saat preskon after match tuh bilang tidak cukup puas dengan hasil 1-0 karena harusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Kan saya nonton langsung juga di situ dan lumayan banyak mengulas dan mencatat. Waktu itu kan di podcast terakhir kita sempat mengira-ngira ya Pak, formasi yang dipakai Van Gassel seperti apa. Pada saat lawan PSIS tuh saya lihat dia pakai 3 back tengah yang posisinya sejajar. Jadi dia pakai 3 back tengah. Di kiri itu ada Reva Adi Utama sebagai kapten juga, di tengah Yusaku, kanan Franco Ramos. Terus di depannya 4 itu Gulam Fatkur, Rahmat Sow sebagai defensive midfield. AM-nya ada Ezequiel Vidal sama Valente. Di kiri dari Corve, goal getter tengah Nermin Haljeta, kanan tuh Raka Cahyana. Babak pertama tuh memang lumayan banyak menciptakan peluang, tapi nihil gol, nggak ada gol yang tercipta. Babak kedua ada 3 bergantian pemain, Rafinya, Savio Seva, Rio Hardiawan masuk, akhirnya gol dari Rafinya dan umpannya dari Seva. Secara keseluruhan sebenarnya memang yang masih jadi permasalahan tuh di final third atau sepertiga akhir. Penyelesaiannya kurang klinis, bingung harus oper atau harus shooting. Terus aku juga mengamati ada beberapa pemain yang cukup mudah kehilangan bola. Raka Cahyana di wing kanan tuh lumayan banyak kehilangan bola, sampai ya beberapa kali dibu sama supporter yang datang di stadion. Terus aku juga mengamati Rahmat Sow itu di defensive midfield beberapa kali out of position karena dia terlalu banyak maju membantu penyerangan. Terus Gulam di situ sendirian lumayan kocar-kacir lah ngejaga lini tengah sendiri.
Di lini depan ada semacam transisi atau rotasi di babak kedua yang tadinya Nermin Haljeta itu kan sempat kita bahas dia nomor 9 murni ya, Bang. Iya. Pada babak kedua ketika dari Curve digantikan Rafinya, posisinya bergeser. Rafinya jadi penyerang tengah, Nermin Haljeta di wing kiri. Jadi malah dia yang banyak suplai bola ke Rafinya. Nah, apakah skema ini juga masih akan dipertahankan atau nanti ada pembaruan atau perubahan, ya kita tunggu di Liga 1. Tapi yang jelas ada spirit untuk memenangkan pertandingan itu iya. Karena di laga itu PSIM hanya mengganti 3 pemain. Sementara PSIS asuhannya Coach Kahudi Wahyu ya. Pak Kahudi. Pak Kahudi. Pak Kahudi itu mengganti total 13 pemain. Jadi termasuk kiper. Untung Kahudinya nggak ikut diganti. Jadi maksudnya kalau di pertandingan launching itu yang saya lihat memang PSIS nothing tulus. Mereka tidak memburu kemenangan. Mereka fokus di rotasi pemain, 13 pemain diganti. Nah, pada saat lawan Barito itu malah kebalikannya. PSIM yang banyak merotasi pemain atau pemerataan jam menit main itu. Dengan Pananto ya. Iya, seperti yang Pananto bilang tadi. Karena kayak kiper Cahya Supriyadi kan baru join latihan hari Kamis. Terus pertandingan lawan Barito itu hari Jumat. Itu Cahya Supriyadi dimainkan juga. Jadi artinya pemain yang baru datang pun dikasih menit bermain juga untuk melihat kemampuan dan rotasinya apakah berjalan. Iya. Secara garis besar itu dulu ya. Iya, Pananto kayaknya ada titik lemah di defensive midfielder ya katanya. Iya. Tebak-tebak buah manggis apakah nanti bakal gelandang bertahan Pak? Yang siapa nih kira-kira pemain apa? Apakah posisi kiper atau posisi gelandang? Kalau dari Striker mungkin banyak pertanyaan ini. pernyataannya Fahmi kelihatannya sih akan bawa dari Belanda nih. Mungkin. Iya kan? Edgar Davids. Akan bawa dari Belanda dan kalau dari komposisi itu sebenarnya Ratmatsov ini kan bukan defensive mid. defensive midfield, dia adalah center back. Betul. Cuma dipaksa untuk naik ke depan. Nah kemungkinan sebenarnya Ratmatsov ini kan sebenarnya rekrutan dari manajemennya. Nah kemungkinan dia agak kurang cocok dengan gaya pelatihnya, gaya mainnya yang diterapkan oleh Van Hastel gitu. Sehingga Ratmatsov ini seperti out position terus. Iya. Karena bukan posisi basicnya di situ. Nah, yang jadi pertanyaan di sini kenapa kok kemudian Gulam ini kerepotan di tengah ya? Karena dari komposisi yang tadi Fahmi sebutkan di awal, itu kan ada 4 pemain yang sebenarnya tipikalnya itu sangat ofensif. Ya kan? Yang pertama itu jelas Haljeta, kemudian Corvi, kemudian Vidal, dan kemudian si Valente. Itu semuanya mungkin 75% ofensif, 25% baru defensif gitu kan. Kekuatannya gitu. Nah ini memang yang agak sering jebol nanti di tengah. Nah ini yang harus segera dipikirkan karena sebenarnya kayak si Valente dan Vidal ini kan sebenarnya 2 tipikal gelandang serang yang sebenarnya punya karakter yang berbeda. Kalau Valente itu kan pasti nomor 10 kan. Sementara Vidal ini sebenarnya bisa nomor 8 gitu kan. Nah nomor 6-nya kan di DMF itu ya. Ya kan direncanakan ditempati oleh si Ratmatsov ini. Kemudian mungkin satu lagi Gulam ini sebagai pelapisnya ya toh. Nah cuma yang jadi pertanyaan komposisi lini tengah ini belum ketemu. Cara mainnya seperti apa dan anunya seperti apa ini belum ketemu dan ke depan saya juga beberapa kali lihat sedikit nih highlight waktu launching itu kan, waktu pertandingan uji coba dengan PSIS ini juga peluangnya banyak sekali. Peluangnya banyak Tapi sekali. kurang klinis. Tapi penyelesaian akhirnya ini yang memang agak sedikit membingungkan kita gitu. Kenapa posisi bola seperti itu tidak bisa gol gitu kan. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Dan yang kedua, terus masih banyaknya pemain-pemain yang kehilangan bola. Nah ini PR tersendiri ya. Kalau pemain sering kehilangan bola ini sebenarnya mungkin basic dari pemain ini sendiri. Ya kan. Basic pemain ini sendiri karena biasanya pemain dari Indonesia itu akan sulit berkembang kalau mereka itu di pressing ketat. Kalau under pressure mereka itu bingung. Ya, jadi nanti mungkin treatmentnya agak sedikit
detail lagi bagaimana sih pemain-pemain ini bisa melepaskan diri saat mereka itu under pressure. Terutama pemain-pemain muda. Nah, Raka Cahyana ini kan sebenarnya pemain muda. Ya, U23 soalnya. U23. Nah, Hastel ini mungkin belum kenal betul dengan latar belakang sama gaya bermainnya dari Raka ini. Makanya dia coba di situ. Ya memang akhirnya dia dapat sorakan terus ya Umi. Iya, lumayan sering kehilangan bola atau salah passing di sepertiga akhir gitu. Nah ini yang sebenarnya yang tinggal di ya sebenarnya kembali lagi seperti yang kita bahas pertama itu. Saya tak khawatirnya begini. Khawatirnya saya menganggap bahwa Hastel ini menganggap bahwa semua pemain yang akan main di PSIM ini benar-benar pemain jadi gitu. Ya kan, berarti pemain ini tinggal secara fisik, teknik, kemudian skill, pemahaman bermain mereka itu udah selesai. Tinggal taktik lah ya. Tinggal mereka jalan dengan taktik aja gitu kan. Nah, di Liga Indonesia tidak seperti itu. Ya kan. Ini yang harus kembali dia mungkin nanti manajemen juga harus bisa menjelaskan ke Van Gastel ya bahwasanya pemain di Liga Indonesia ini yang 100% matang itu hanya beberapa. Mayoritas ya masih mentah seperti Passing aja kadang masih passing aja masih belepotan gitu, kontrol bola masih keserimpet gitu kan. Nah, ini ya harus terus dipahami betul oleh siapa namanya Van Gastel. Memang sih kalau pemain level Liga Superliga ya, pemain profesional seperti itu sebenarnya sudah selesai. Tapi kenyataan di Liga Indonesia ya seperti itu. Iya. Ya kan? Ini saya juga sedikit mau nambahi dari yang memang saya tonton full pertandingan kan lawan PSIS. Pemain lokalnya PSIM tuh tidak banyak yang berani Pegang bola ya. satu pegang bola, terus ketika ada chance untuk syuting dia nggak berani syuting. Jadi mayoritas peluang tuh diciptakan oleh legion asingnya semua, dari Corve, Vidal, Valente, Tajeta tuh bergantian lah pokoknya dari pemain asing. Karena kan dari komposisinya saat ini PSIM punya 8 pemain asing, terus kemarin lawan PSS itu 7 diturunkan sejak menit pertama. Dan yang banyak ciptakan peluang dari ya orangnya itu aja lah bisa dibilang. Kenapa ini Pak? Kenapa ini? Ya itu ya yang jelas selain komposisi mungkin kita harus kembali lagi mengingatkan ya bahwasanya tim yang main di Super League ini biasanya tim-tim yang papan atas ya. Itu enggak hanya pemain-pemain asingnya aja yang memang top gitu kan, tapi didukung oleh pemain domestik atau pemain lokal yang memang punya kualitas bagus. Ya kita lihat Dewa United. Kualitas pemain lokalnya Dewa ini juga bagus gitu kan. Pemain asingnya bagus, kualitas pemain lokalnya bagus, pelatihnya juga oke. Nah, ini bisa jadi jalan juga. Dan juga Persib Bandung, Persib itu musim lalu pemain asingnya oke gitu ya. Pemain lokalnya bagus. Memang sih nggak semuanya bagus, tapi kan beberapa ada yang menonjol di situ. Nah, yang sekarang jadi pertanyaan, siapa pemain lokal yang akan menjadi tulang punggung untuk PSIM nanti? Ya toh? Siapa kira-kira gitu? Nah, ini kan tebak-tebak buah manggis nih. Ya kan? Siapa kira-kira pemain lokal dari PSIM ini? Nah, siapa, Ming? Dari match kemarin yang saya lihat PSIM tuh game changernya ya bisa dibilang 2 sih. Karena masuknya bersamaan juga Savio Seva dan Rafinya. Savio Seva sebagai lokal, saya nggak tahu dia asli Jogja kayaknya. Maksudnya sebagai pemain lokal juga dia punya keberanian untuk berduel di lini tengah, bawa bola tuh berani, nggak kena pressure, berani one two. Ya Savio Seva mungkin ya nanti yang akan mengamankan satu pos di lini tengah sebagai central midfield. Yang lain belum terlalu kelihatan sih. Masih seperti pelengkap saja. Iya. Nah, ini bahaya Pak. Ya, terus ada pemain-pemain yang pemain lokalnya juga harus menonjol gitu loh. Nggak cuma sebagai pelengkap saja. Tapi kan tidak semua pemain lokal PSIM tuh dulunya berlaga Liga 2, ada yang berlaga Liga 1 kan? Makanya itu. Iya. Ya mereka Liga 1 tapi Liga 1-nya seperti apa dulu gitu. Ya toh. Mungkin mereka rata-rata diambil oleh manajemen ya. Iya. Dan manajemen itu kan pakai konsep lama. Mereka ambil pemain yang tidak terkenal, tapi kemungkinan punya potensi untuk berkembang lebih bagus. Nah, ya kita lihat aja sekarang progresnya nanti seperti apa. Mungkin di pemain-pemain yang mereka ambil dulu di Liga 2 ini oke gitu kan. Tapi untuk masuk ke Liga 1, apakah ini bisa terjadi lagi kita belum tahu gitu kan. Ini perlu anu lagi nih, perlu kita lihat lagi. Selain itu juga kan
apalagi beberapa pemain asing ini kan baru pertama kali main di Liga Indonesia. Iya. Ya, terus kemudian ada beberapa pemain asing yang diambil dari Liga 2, dinaikkan kelasnya ke Liga 1. Tapi kita juga semakin penasaran dengan Rafinha ini. Iya. Ya kan? Dia juga lawan Madura kalau nggak salah, dia cetak gol ya 2 ya. Satu dari penalti, satu dari tendangan bebas, satu apa? Bola mati. Bola mati. Iya. Tapi kualitas dia menunjukkan itu gitu. Nah, berarti kita masih bisa berharap sebenarnya bahasa Rafinha ini ya. Nah, tinggal bagaimana pemain-pemain yang lain ini bisa mengimbangi Rafinha ini seperti apa gitu ya. Mungkin Rafinha itu kan tipikalnya ya, mungkin kalau pelatih lihat ala wonge senengane guyon gitu kan. Apa sengeh, tapi kalau di lapangan itu benar-benar luar biasa. Nek, kalau saya lihat tuh ya, meskipun usianya nggak muda lagi, tapi pengalaman mainnya itu juga luar biasa. Nah, tinggal pemain-pemain yang lain kayak yang level Liga 1 musim lalu harus bisa mengimbangi dari Rafinha ataupun mensupport gitu. Nah, mungkin di depan juga Van Hastel ini masih mencari-cari komposisi yang terbaik apa sih sebenarnya yang akan dia turunkan kan. Apakah dia akan main dengan kombinasi Delkovic, kemudian Harjeta, kemudian di situ ada Rafinha gitu kan. Pakai Trisula seperti ini, apakah kebalikan lagi tetap dia ambil Raka Cahyana juga, kemudian dia cadangkan Rafinha, apakah dia cadangkan si Korpi, kemudian dimasukkan Rafinha, kemudian di situ ada penyerang lubang siapa namanya Harjeta ditarik agak sedikit ke belakang. Nah, ini kan masih tanda-tanda, ini masih kocok-kocok terus nih, kocok terus ini. After match itu pas press kan saya sempat nanya apakah sudah punya framework soal starting 11-nya nanti di Liga 1. Secara garis besar sudah punya, tapi akan ada pembenahan dan penambahan detail-detail kecil. Jadi sebenarnya mungkin 80-85% Van Gastel sudah punya bayangan starting 11-nya akan siapa saja gitu. Yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya juga pos kiper sih. Kemarin kipernya siapa nih? Kemarin pas lawan PSIS itu Harlan Suardi. Oh, yang lama. Iya, kiper musim lalu. Betul. Terus yang lawan Barito saya nggak tahu, soalnya nggak ada DSP-nya, tapi di foto yang beredar tuh Cahya Supriyadi main. Tapi apakah juga ada pergantian kiper? Nggak tahu. Ya. Iya. Karena itu tertutup ya. Iya. Bahkan teman-teman media termasuk kayak tahunnya lawan Barito itu ya justru setelah match selesai. Ya, karena belum ada info ya. Saya Belum sama sekali. tahu-tahu kok uji coba gitu. Dan ini apa tampaknya posisi kiper juga kalau saya lihat dari laga kalahan lawan Bali ya mungkin. Bali kayak Rul Fikri yang dipasang. Mungkin secara postur ya mungkin ya. Iya, Apakah tinggi cukup badan ya? ideal untuk memenuhi seorang kiper? Kayaknya nggak ada yang lebih dari 180 ya. Nggak ada. Iya. 170-an kayaknya. 70-an rata-rata, ya. Ya untuk kiper mungkin tidak terlalu tinggi ya. Ya tipikal kiper Indonesia tahun Iya. tahun 80-an Apalagi dari 90-an ke bawah. 3 komposisi kiper yang ada sekarang, kalau nggak salah itu 2 diantaranya masih U23. Cahaya Supriyadi dan Khairul Fikri itu Jam terbangnya kurang banyak kan. Iya. Belum begitu banyak lah. Iya. Ya ini sebenarnya juga jadi salah satu hal yang riskan juga sih, dan ya yang aku concern juga itu sih. Posisi formasinya kalau kemarin aku mengira-ngira tuh antara 3-4-3 atau 3-5-2. Yang intinya mereka atau Van Gastel nih nggak pakai fullback murni di kiri dan kanan, Pak. Jadi yang ada wing itu Raka Cahyana di kanan, dari Korvik kemarin di kiri itu naik turun terus. Oh, berarti si Revo itu diplot sebagai center back ya? Iya, 3 itu sejajar, naiknya bareng, turunnya bareng. Terus ketika misalnya kanan naiknya bersamaan, terus misalnya kena serangan balik, long ball gitu, lumayan keteteran, karena kesannya jadi kayak high defensive line. Karena majunya bareng tuh terlalu naik, terus ketika sekalinya kena counter lewat long ball, itu mundurnya agak keteteran tuh kemarin. Ada nggak pemain defender yang punya speed? Yusaku mungkin ya. Yusaku aja. Iya. Yang lain? Reva tuh kayaknya udah nggak terlalu ini sih. Ya mungkin karena faktor usianya juga kali ya. Ya Reva sebenarnya belum cukup tua banget. Tapi kemarin dia memang kelihatan punya kecepatan. Iya. Ya, kelihatan dia tidak mengunggulkan kecepatannya Reva tuh dari lini belakang, dia yang banyak mensuplai bola ke tengah. Ya.
dengan waktu tersisa mungkin hanya beberapa hari ya, 4 hari. 4 hari lagi. Apakah Van Gastel sudah puas dengan apa yang tim yang dia punya saat ini? Kalau dari statementnya belum puas. Tapi ya itu tadi yang jadi pertanyaan adalah apakah satu pemain baru asing ini yang memang sudah dikonfirmasi sama Razi selaku manajernya apakah bisa datang dan bermain lawan Persebaya, itu jadi pertanyaan. Lalu apakah akan ada penambahan pemain lokal juga belum disebutkan karena komposisinya saat ini yang kemarin di peringatan saat launching itu cuma 26 pemain. Apakah akan digenapi misalnya 30 juga? Razi bilangnya ya nggak harus digenapi sampai 30 karena nggak ada ketentuannya juga, tapi kita nanti akan koordinasi dengan pelatih kebutuhannya apa, nanti akan kita sesuaikan dan carikan pemain baru. Kayak ini sih statementnya. Ya. Intinya sih lawan Persebaya, Van Gastel antusias dan ia berharap bisa dapat poin. Walaupun poinnya 0. berat nih karena laga tandang, Ya. match perdana juga. Saya juga antusias nih. Dari Jumat. Ya, Kan disuarin. Iya, betul. Launching pembukaan tim Superliga ya, partai pembuka meskipun Sebelumnya hanya ada yang main Bayangkara kalau nggak salah. Itu. Mungkin itu perayaan pembukaannya ya, match itu ya. Ya Pak Nanto, dengan statement dari Van Gastel sendiri bahwa dia belum puas dengan timnya, artinya bakal akan ada adaptasi yang panjang ini mungkin. Selama supaya bisa nyetel dengan gayanya timnya dengan gaya Van Gastel mungkin. Ya Pak, seperti apa ini Pak? Iya, kalau saya dari awal kan sudah memprediksi bahwasannya Van Gastel itu tidak akan mudah menangani PS-nya. Ya kan? Karena kultur sepak bolanya yang dia bawa dan kemudian kultur sepak bola yang ada di Indonesia ini jauh berbeda. Kulturnya itu tidak hanya kultur dalam artian kebiasaannya. Tapi kualitas pemainnya ini kan berbeda dengan ekspektasi apa yang biasa Van Gastel dapatkan di Belanda. Ya kan? Dia kan lama di Nacht Breda itu kan. Nah, pemain dari Nacht Breda ini kan otomatis pemain-pemain Eredivisie yang punya kualitas yang memang sudah rata-rata pemain Eropa lah. Maksudnya levelnya sudah level Eropa dan mereka secara individual teknik, individual individual pemahaman dia tentang sepak bola itu sebenarnya sudah selesai gitu. Dasar-dasar bermain sepak bola bagi mereka itu sudah selesai. Nah, sementara yang di Liga Indonesia ini masih banyak pemain-pemain yang belum paham dengan cara bermain bola dengan baik, itu belum paham, belum 100% mereka menguasai itu. Nah, ini saya pikir nanti di pertandingan pertama itu ya kita nggak bisa berharap bahwasanya permainan PSM ini akan menjadi smooth, akan menjadi sangat indah dan sebagainya. Pasti akan masih banyak miss. Di situ pasti akan banyak miss. Cuma kita juga nggak boleh menganggap remeh dari PSM sendiri karena mereka punya kualitas gitu kan, dari kualitas pemain-pemainnya. Mungkin mungkin nanti Van Gastel akan sedikit mengalah dalam artian begini. Dalam artian dia tidak akan memaksakan gaya bermain yang selama ini dia inginkan gitu, yang ide-ide yang dia inginkan itu nggak akan memaksakan itu. Jadi mungkin dia akan sedikit menurunkan levelnya dengan cara apa? Dia akan membiarkan pemain-pemainnya ini dengan bermain dengan kebiasaan mereka. Ya kan? Itu sebenarnya kan ada dua hal sebenarnya yang biasanya dihadapi oleh pelatih ini kan. Ada satu pelatih itu yang memang secara kuat bahwasannya dia bersikukuh. Saya ingin gaya mainnya seperti ini gitu. Yang nggak bisa memainkan gaya seperti ini ya udah nggak ikut masuk dalam tim saya gitu. Tapi ada pelatih-pelatih yang memang menyadari bahwasanya komposisi pemainnya dia ini nggak bisa mencukupi atau memadai untuk gaya permainan atau ide-ide yang dia inginkan. Makanya dia akan menurunkan levelnya gitu kan. Kita harus ingat Jan Olde Rekering itu nggak di Dewa, itu nggak serta-merta bisa langsung nyetel dengan sepak bola Indonesia. Dewa saat musim pertama dipegang Rekering ini juga belum bisa menunjukkan hal yang seperti sekarang lah, masih prosesnya lama. Nah, ini juga kita juga harus memberi ruang
advent waktu kepada Hustle ini untuk memegang tim ini itu. Jangan ya kalau misalnya tampil sedikit mayor tapi seri gitu kan ya sedikit oke lah, nggak masalah gitu kan. Yang penting dalam 5 pertandingan awal ini jangan 5 kali kalah gitu kan. Jangan 5 kali kalah. Kalau 5 kali kalah ini udah lampu merah ya. Udah kan sulit untuk naik lagi ya. Dan apalagi ini main di tandang gitu kan. Ya satu-satunya yang realistis besok ya yang penting bagaimana caranya jangan sampai kalah gitu kan. Karena kita melihat bahwasanya persiapannya PSIM dengan persiapan tim-tim lain ini jauh lebih belakangan PSIM ya lebih belakangan. Meskipun sebenarnya mayoritas pemain itu sudah deal di awal-awal ya kan. Cuma mereka kan masih belum bisa dikumpulkan. Karena harus menunggu ke pelatih yang datang. Pelatih datang pun juga belum bisa pegang tim. Karena administrasinya belum beres. Terus kemudian tambah lagi nanti pemain baru pun saya pikir kalau dia benar-benar baru main di Liga Indonesia. Itu nggak bisa main lawan Persebaya nih. Karena harus ngurus kita dulu. Ya kan. Belum lagi deal kontraknya udah selesai belum. Yang penting kita sini nggak bisa. Kemudian harus didaftarkan ke PT Liga kayak untuk pengesahannya gitu kan. Dan juga harus surat menyuratnya itu macam-macam itu. Wah itu ngurus itu juga nggak sehari selesai kok. Ya kan harus bolak-balik. Kalau memang dia harus ngurus kita, kalau di sini misalnya ada kedutaannya kayak di kayak di Jakarta ada kedutaannya, kayak Belanda kan ada kedubesnya nih. Mungkin lebih enak. Tapi kalau yang misalnya dari Brasil, dari Amerika Latin itu agak sulit karena harus ke biasanya kalau Brasil itu ngurusnya di Amerika Latin, Chile itu harus ngurusnya di Singapura itu untuk izin kerja dan sebagainya. Nah ini yang harus dipahami itu. Ya, setelah laga lawan PSIS dan beberapa hari ke depan ini ada bocoran-bocoran apa nih dari PSIM Jogja yang mungkin terkait dengan tim yang belum dikeluarkan di berita. Terkait dengan tim ya soal tadi ya sempat kusinggung pemain baru, di samping itu lawan Barito kemarin jadi uji coba terakhir. Terus kayaknya baru itu ini sih waktu terakhir kita podcast kan sempat bahas komposisi staf kepelatihan. Saya miss satu nama, ternyata ada satu pelatih asing pelatih fisik namanya Jorge Gomez. Tapi saya nggak tahu ya keluarga negaranya antara bisa Belanda atau Spanyol ya, nama-namanya Itu similar staffnya dari orangnya dari itu sendiri. Tahu ya. Karena aku baru notice dia pada saat tim launching. Karena memang baru in charge, maksudnya aku sendiri baru ketemu dan masuk ke jajaran PSIM ya pas hari H launching itu kan. Sebelumnya waktu latihan dia belum ada. Sudah aku sudah lihat sih itu, sudah lihat di video sudah. Saya nggak ngeh ya. Ada fotonya, pernah lihat ada fotonya itu. Nah tapi apakah dia di bawah Van Gastel ini nggak tahu nih. Karena kayak dari namanya sih dan looknya bukan Belanda sih. Afrika. Bukan. Antara Spanyol, atau ya Amerika Latin sih, Argentina. Tapi banyak orang Belanda itu yang dari Amerika Latin juga banyak. Dari Brasil itu banyak. Ya dia pelatih fisik. Berarti fisiknya sudah semakin oke ini. Iya, ada peningkatan. Ya waktu itu aku sempat konfirmasinya lewat Coach Irwan sih, maksudnya dari hasil VO2 Max tuh gimana, apakah ada evaluasi. Ya sudah bagus, tapi masih mau ditingkatkan karena ada target yang mau dicapai. Target di fisik tertentu saya nggak tahu ya elaborasinya apa saja, tapi intinya masih mau dipush. Gitu. Soal home base dibahas nggak? Nanti bahas. Sebelum home base kita ngomongin dulu nih, ada yang menarik nih. Sempat PSIM kan sudah banyak yang tahu ya bahwa MTEK di balik PSIM kan, kayak memang jadi gula baru nih kan. Tiba-tiba Wisma PSIM tuh naik kan. Sempat terus Liana bilang saya ya kalau naik gini keluar nih kan. Nah gimana persoalan itu Mi? Wisma PSIM Mi? Ya Wisma PSIM memang ada kenaikan. Saya nggak tahu ya harga atau 300 jutaan. Yang sekarang 304 per juta tahun. Per tahun. Itu include Wisma, mes termasuk kantor juga.
Nggak sendiri 100 katanya. Oh iya, betul. 400 berarti. Sorry, iya. Ya intinya yang di Jalan Baciro itu ya. Nah, itu 304 juta setahun. Terus memang gimana ya? Maksudnya dari segi secara umum ya memang keberatan dari pihak manajemen. Ya karena saya tahu Wisma itu kondisi seperti apa, Mi. Tahu itu kamar mandi luar kan itu. Iya. Ya maksudnya kamarnya berdua. Terus ya minta dukungan terutama kepada Pemkot Jogja. Di statementnya juga Lian Atasno bilang kalau nggak disupport dari Pemkot juga nggak sanggup PSM, keberatan gitu loh. Terus kalau memang tidak ada jalan keluar dalam arti tidak ada penyesuaian harga atau tidak ada rekonsiliasi yang tercapai ya mungkin akan nyari tempat baru. Cuma kan itu historinya di situ panjang sekali kan. Terus ternyata gayung bersambut kemarin dari wali kota katanya akan membantu kan, karena toh bagaimanapun PSM juga sudah membawa nama baik Jogja. Terus hari ini tadi tuh saya juga kontak Pak Wendy Umar Panpel. Memang sedang diupayakan untuk ada koordinasi lanjutan dengan Pemkot, terus dengan BKAD juga. Itu kan tembusan suratnya dari BKAD kan, untuk mengupayakan ada angka baru yang ya tidak 300 juta tentunya. Ya tapi besar kemungkinan tetap akan di situ. Ya Pak Manula, pengaturan lalu seperti apa nih Pak? Apakah memang aji ngumpung Pemkot ini? Wah ini tim kaya kok sekarang. Enggak gitu sih sebenarnya juga. Oh ya. Kalau itu kan dilihat dari apa ya namanya nilai bangunan juga. Ya kan? Historical value-nya ya. Bukan nilai bangunan secara umum loh. Yang mereka tempati itu berapa luas, ya kan? Di situ, maaf saya potong, di situ tuh ada rumah loh Mas. Di belakang persis. Masih satu lingkup, karena awal-awal saya ke PSIM tuh, maksudnya ke Wisma, yang ngobrol sama Warlocks itu ternyata dia tinggalin persis di belakang Wisma. Dan itu punya siapa? Rumah itu? Dia kalau secara sertifikat atau milik saya nggak tahu detailnya ya, tapi intinya dia di situ sudah generasi ketiga. Aduh namanya Pak siapa? Dan bukan cuma satu rumah, ada beberapa kakak. Tapi dia di situ sudah generasi ketiganya gitu. Di Wismanya? Di area belakang Wisma. Tapi masih satu lingkup sepertinya. Ya kalau angka seperti itu memang dikatakan mahal ya. Dikatakan murah sebenarnya kalau dilihat dari angka-angka yang ada di di Jogja ini agak sedikit ya sebagai gambaran kita. Kantor kita aja ini kalau dihitung-hitung itu hampir 200 juta loh. Ya kan. Padahal kan luasnya juga cuma sekian, nggak sampai 1000 meter, gitu kan. Kemudian posisinya juga nggak di tengah kota. Itu aja angkanya hampir 200 juta loh. Iya toh. Apalagi di Wisma PSIM yang pasti lokasinya lebih strategis. Itu. Tapi kemungkinan itu kalau disewakan ke pihak lain belum tentu harga sewanya juga akan ada yang mampu nutup segitu gitu. Ya kan? Ya ini sebenarnya kan tinggal dinego saja. Negonya seperti apa? Kalau misalnya itu turun separuhnya itu ya mungkin agak masuk akal. Iya toh? Nggak masuk akal. Tapi angka seperti itu ya ada yang bilang itu mahal, ada orang yang bilang itu nggak mahal ya. Tapi kalau orang yang pernah mengalami harus sewa-menyewa bangunan di Jogja ini, angka seperti itu ya masih dalam tanda tanya lah. Maksudnya mungkin ya kita bandingkan dengan positioning punya kita aja lah. Kita hampir 200 juta loh. 1 tahun loh. Padahal cuma luasnya segini loh. Dan lokasinya nggak jauh, agak nggak di tengah kota gitu loh. Jadi memang angka sewa menyewa lahan di Jogja ini cukup tinggi, nilainya sangat tinggi. Bukan karena tapi ekonomisnya juga, ekonomisnya cukup tinggi gitu. Jadi memang berbeda dengan lahan yang lain. Nah kalau saya sih, ya akhirnya mengeluarkan 500 juta ya Mia. 400 juta ya, 400 juta dalam 1 tahun ya. Itu kalau dibagi 400 ini dibagi 10 aja berarti 1 bulan itu 40 juta. Nah, kalau 12 bulan berarti kan 80. Enggak ada 40 juta. Dibagi 12 ya. Iya.
berarti kan 30 sekian Ya, juta ya. dalam 1 bulan itu sebenarnya nih. Ya tinggal hitung-hitungan aja secara ekonomis seperti apa itu. Kalau dihitung 1 tahun mahal, Ya. dihitung 1 tahun mahal. Tapi lahan di Jogja itu mahal gitu. Gitu. Ya kita elek-elek kayak gini ya hampir 200 juta loh Pak. Tapi kalau untuk ini Pak, saya ya sering ya keluar masuk. Teman dulu kan wawancara sama teman pemain kan di Wisma kan. Ya kalau saya pribadi itu mahal. Karena apa? Satu kamar kan isinya 2 orang. Enggak, itu luasnya berapa toh total itu Pak? Kalau luasnya nggak tahu, kalau saya bandingkan dengan kantor ini, mesti luas kantor kita Pak. Masih luas atau Iya. enggak? Berarti di bawah 700 meter persegi. Ini kantor Bangunannya lah Pak, bangunannya luas kantor kita. Tapi luas tanahnya luas tanah mereka. Oh, yang penting kan yang dipakai bangunannya. Iya, tapi bangunan sana Oh, berarti nggak mahal besar, itu. ya. Saya bilang mahal. karena sana tuh kayak terbagi gitu Pak. Area belakang terus depannya monumen, itu terus depannya kantor. Dan store kantor pun nggak besar kan, Iya. kecil itu. Dan mungkin yang jadi magnet di situ nilai tambahnya itu karena lokasinya di tengah Strategis kota. tengah kota itu sih. Dan ya gandeng sama Mandala Kerinda. Dan mereka kan mandi kan di luar kan, tidak dalam. Sebenarnya begini loh, kalau sekarang ya konsep tim sepak bola sekarang sebenarnya mes itu nggak perlu disediakan kok. Ya kan? Iya. Pemain itu lebih Cari banyak sendiri. enggak pemain kalau memang itu ya cari kontrakan atau kosan sendiri kok. Ya kan? Dan kontrakan di Jogja ini kan nggak mahal-mahal sebenarnya. Ya toh? Mungkin kalau misalnya agak sedikit jauh ke pinggiran kayak di daerah Mago dan sebagainya itu bisa dapat sekitar 25 juta 1 tahun ya. Ya toh? Kalau bagi pemain kecil lah 1 tahun 25 juta kan. Tapi mereka sudah tinggal bersama keluarganya di situ kan. Nah, sekarang nggak seperti bukan zaman perserikatan lagi. Pemain itu harus di mes kecuali akademi. Ya, EPA dan sebagainya. Ya toh, udahlah nggak usah pakai mes kalau saya gitu kan. Terus juga nanti pemain ini juga belum tentu mereka mau tinggal di mes. Sekarang pemain asing apakah di mes? Enggak kan, apartemen. Ya toh. Ya sekarang ya mungkin pemain lokal ya kalau dikasih rumah misalnya 1 tahun 25 juta dipotong dari kontrak itu kan nggak masalah. Inputkan saja ada uang rumah. Ingatkan aja dapat fasilitas rumah gitu loh yang ya udah gitu aja di kontraknya ya. Iya, kalau saya mending seperti itu. Kalau mau kos malah gampang. Ya kalau dia mengirkan ngekos. Kos kan orang kos dulu kan berapa? Kos murah kan tahun 200 lebih. 500 tahun. 1 bulan. Ditunggu lagi Pak. Ditunggu lagi. Setahun sih. Bulan kamar mandi di luar. Sebulan gopeng. Maksudnya di luar komplek gitu loh. Di pinggir kali ya Mi. Di kali Jode gitu kan. Dari rumah kami ada sering kali Jode. Kalau sekarang kalau tim-tim yang lain itu biasanya sudah disediakan rumah. Iya. Ya kan kalau enggak apartemen. Kalau mes itu biasanya pemain-pemain muda. Iya. Ya kan pemain muda. Nah, kalau pemain muda mending disewakan kos gitu kan. Ya kan. Ya itu terserah dari manajemen ini. Tapi memang yang menempati mes siapa aja, men? Rata-rata pemain yang lokal dan bukan asli Jogja. Karena pemain yang asli Jogja pulang. Iya ke rumah masing-masing karena mereka punya kurang rumah. Iya itu rata-rata pemain lokal bukan asli Jogja, belum berkeluarga. Kategorisasi yang tinggal di mes itu. Ada wifi kan Wi? Ada sih harusnya, masa nggak ada. Oh ini kan Mobile Legend tuh. Kayak misalnya Andi Setio gitu, ya tidak berkeluarga gitu. Andi Setio udah berkeluarga belum ya? Reva pulang rumah dia. Iya, kemarin tapi yang saya sempat lihat seliweran. Maksudnya ada di situ, Harlan Suardi itu ada di situ. Ya. Terus beberapa pemain muda itu yang U23 ada di situ. Ya kalau pemain muda nggak masalah lah gitu. Tapi kalau pemain-pemain yang pemain lokal lainnya ya dan yang asing nggak di situ. Ya mereka ke situ cuma meeting sebelum atau sudah latihan kayak gitu, mampir gitu aja sih. Ya saya kira manajemen punya hitung-hitungan sendiri lah Pak, soal itu. Ya, tapi ini jadi pikiran sendiri Pak. Saat ini mau persiapan menghadapi kompetisi, betul. Kompetisi udah di depan mata, ujung-ujung muncul tagihan. Dan tagihannya nggak kecil dan harus dibayar di muka loh. Iya. Kalau sewa kan kita harus dibayar di muka Pak. Ya kan nggak boleh bayar setelah kita nempati. Ya toh, hukumnya kan kita harus bayar dulu. Dan angkanya cukup gede kalau 400 juta. Kalau dikatakan tadi luas tanahnya ini, luas bangunannya masih di bawah kantor kita ya. Iya. Ya kan. Baik kantor kita aja luas segini
posisinya nggak di lokasi yang strategis aja harganya itu satu tahun hampir 200 juta gitu. Nah, sewanya dulu. Tapi ya memang mahal. Tapi kalau tadi Bahana bilang bahwasanya luas bangunannya nggak seluas kantor kita ya, ibaratnya head to headnya ya mungkin angka segitu memang agak mahal sih. 400 kan. Karena kamarnya pun Ya. kamar pun kecil-kecil kamarnya. 400 itu belum sama PPN-nya loh. Masih ada 10-11% PPN. Kalau itu 400 bundar 11% ya berarti 44 juta. PPN-nya yang harus dibayar. Berarti total pembayaran 444 juta. 1 tahun. Itu. Nah, itu. Itu udah bisa nyewa lapangan buat latihan itu. Tapi kan mungkin store-nya ada di situ juga, Mi. Store di sana ya. Tapi kan mungkin pendapatannya dari store ini kan cukup banyak. Ya 1 miliar mungkin 1 bulan. Gak nyawa ya, Pak. Ya berarti untuk maksimalkan ini lah. Ini gitu ya. Dan inilah yang harus dipikirkan. Ya cuma ya sayangnya gitu loh. Sayangnya kok menjelang kompetisi ya, Mi ya. Iya, betul. Sedang ini fokus kok kemudian muncul tagihan gitu kan. Dan tagihannya ibaratnya kan suka wonge dhewe. Iya. Itu sebenarnya partner loh. Antara Pemkot dengan PSIM ini kan sebenarnya partner ini kan. Partner ya sama-sama lah. Apapun PSIM ini meskipun swasta, nah rootnya atau sejarahnya ya tetap punyanya Jogja. Iya. Iya toh. Iya, betul. Ya, nah kalau mungkin keringanannya apa keringanan sebatas pembebasan pajak atau gimana atau misalnya diturunkan angkanya mungkin separuhnya mungkin masih masuk akal ya. Masuk akal mungkin. Masuk akal. Untuk seperti itu saya masuk akal. Kalau 300 juta tuh muang-muang. Saya 400 mending cari kantor lain, cari tinggal di villa mana kan. Pesan. Iya, 1 lantai. Kalau bisa kalau misalnya mau ya beli gitu kan. Kalau beli sekarang kan sekitar ya kalau tanah segitu ya sekitar 5 miliar atau 4 miliar itu di daerah yang nggak begitu mencolok gitu bisa apa gitu kan. Cuma kan lama lagi kalau di dan angkanya tambah gede. Tapi kan jadi aset. Iya. Jadi aset gitu. Dan terakhir pun saya nggak tahu apakah sudah direnovasi atau belum, karena ya dapurnya pun biasa saja ya, tidak sebenarnya sih jauh untuk pemain profesional Liga 1 tuh nggak inilah sebenarnya. Sama faktor Sanmu nih bagusan mana? Kok saya pembandingnya? Lah kan mes betul. Ya enggak sih, Pak. Bagusan sana ya, masih ada AC-nya. Karena terakhir saya ke sana 2018 ya melihatnya. Ya, aku ya malah baru-baru ini kan main ya, coba kamu cek lagi lah. Sekarang jajan sudah ada shower apa enggak, sudah ada bathtubnya kan, kita nggak tahu, ada meja biliar kan enggak. Ada meja biliar. Ada home theaternya mungkin. Meja biliar apa meja pingpong ya kemarin? Ada pingpong mungkin. Iya. Oke. Tadi itu kita bahas soal tempat tinggal dari beberapa penggawa PSIM ya. Sekarang kita beralih ke home base mungkin ya. Panpel memastikan bahwa laga kandang PSIM Sawat melawan Arema itu di SSA. Iya, betul. Apakah berarti sudah ada jaminan bahwa SSA ini menjadi home base dari PSIM Jogja atau masih ada peluang untuk menempati Maguharjo? Oke. Untuk gimana ya ngomongnya? Secara kalkulasi memang condongnya saat ini ke SSA. Tapi Maguharjo juga tidak dilepas. Dalam arti opsi. Iya, Panpel, manajemen itu juga masih terus berkoordinasi dengan Forkopimda, dengan Bupati Sleman untuk bisa menggunakan Maguwo, karena bagaimanapun secara kelayakan juga memang Maguharjo lebih mumpuni, lebih layak standarnya, karena itu juga sudah standar internasional kan. Tapi karena memang untuk di laga kandang pertama tanggal 16 Agustus sudah fix tidak bisa di Maguharjo. Jadi laga kandang pertama nanti akan di SSA. Sudah ada lampu hijau dari Pemkab, dari polisi juga sudah, dari I-League selaku penyelenggara kompetisi juga sudah melakukan visitasi, melakukan asesmen, ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan sudah dikebut progresnya. Pak Wendy Umar tadi selaku Panpel menyampaikan untuk kapasitas di Mandala Krida itu, SSA itu 22 sampai 25 ribu. Ya. Cuma izin yang dikeluarkan itu 10 ribu untuk laga perdana kandang. Maronya. Iya, 10 ribu.
Terus waktu saya konfirmasi apakah 10.000 ini nanti mungkin bertambah, itu nanti menyesuaikan kan saat ini ada beberapa hal nih yang perlu dibenahi. Pagar, barikade, lampu di SSA perlu ditambah. Nah, kalau ini nanti sudah dibenahi, menunjukkan komitmen bahwa PSIM memang serius berkandang di SSA, ya mungkin kuota penontonnya akan ditambah. Misalnya dari 10.000 menjadi full capacity gitu. Mungkin, tapi untuk saat ini memang yang diizinkan baru 10.000. Terus soal yang di Maguwarjo, kan PSBS Biak sudah resmi berkandang di Maguwarjo tanpa penonton. Di satu sisi PSS selaku pemilik aslinya ya bisa dibilang juga memang akan berlaga di situ. Panpel PSIM sendiri menyadari bahwa kalaupun PSIM memaksakan harus berkandang di Maguwo, kualitas rumput, lapangan ya itu nanti mungkin akan sangat lelah, malah mengganggu performa pemain. Di satu sisi juga kalau misal skema PSIM boleh main di Maguwo tapi tanpa penonton, itu nanti juga akan didiskusikan kembali dengan manajemen, dengan supporter Brajamusti dan Maiden seperti apa tanggapannya. Jadi pada dasarnya memang dua-duanya masih diusahakan, cuma memang yang condong akan dipakai fix ya Sultan Agung untuk sementara ini. Dari jadwal yang sudah ada, setidaknya sampai 4 laga home PSIM itu semuanya main di sore hari. Jadi sebenarnya dari lampu masih aman lah, nggak perlu yang Perseran banget gitu. Jadi masih cukup diuntungkan dengan jadwal itu. Tapi ya apakah nanti akan masih satu musim penuh di SSA ya aku juga belum bisa memastikan, karena dari Panpel juga ya tadi statementnya masih mengupayakan di Maguwo, tidak dilepas gitu aja Maguwo. Pak Ranto, PSIM masih mengupayakan di Maguwo kan, di Maguwarjo. Tapi memang dari statement Pak Hardar bilang bahwa PSIM belum bisa memberikan surat pendatangan dari supporter itu. Masalah itu lagi yang dimunculkan. Apakah ini memang ada upaya untuk mempersulit PSIM untuk berkandang di Maguwo atau seperti apa nih, Pak? Iya, kita nggak boleh berspekulasi ya, Pak. Ya kan, dan nggak boleh bersuudon. Kita harus husnuzon. Ngapain juga bersuudon gitu kan. Gitu. Ya, yang jelas mungkin Pemkab itu gak berani menanggung resiko, gitu kan? Ya kan, karena ya pejabat ini kan berbeda masing-masing. Oke, pejabat. Ya pejabat pemangku wilayah disitulah. Pemangku wilayah itu juga kan mungkin dia dapat aspirasi dari bawah, gitu kan. Dan dia ini kan sebagai kepala kepala daerah bagi semua golongan. Nah, untuk apanya itu, alasan apanya kita nggak boleh menjustifikasi. Cuma kita kembali lagi, kalau kita di sisi manajemen ya benar apa yang dilakukan oleh PSIM. Sudahlah di SSA saja. Ya kan? Ya, toh semuanya juga sudah oke. Pemkab Bantul juga welcome. Dan di sana juga belum ada tim Liga 1 atau Liga 2 yang bermain di sana. Gitu kan. Kemudian secara histori katanya lebih dekat ke sana. Dan pendukungnya juga banyak yang dari Bantul katanya. Ya, Kopong kan masuk. Kopong kan Bantul ya. Itu PSIM ya, hati-hati sampai dilakoni 100 di Kopong gitu. Tapi ya memang ini memang win-win solution. Win-win solution. Kalau kita mungkin di posisi manajemen, ya udah, kalau saya ya milih SSA saja daripada kita berpolemik gitu loh. Ya kan, mana yang lebih siap gitu ya. Betul. Ini juga sih menambahkan dari Panpel itu secara prinsip juga menghormati keputusannya Bupati dan Pemkab secara umum yang ya maksudnya untuk laga kandang belum bisa menggunakan Maguwo, karena maksudnya gini juga, soal historis masa lalu yang pernah terjadi itu ya memang tidak bisa dilupakan. Tidak bisa hilang gitu saja maksudnya. Terus Panpel itu juga menyadari bahwa kondusivitas dan situasi yang baik ini harus tetap dijaga juga. Jadi misal pun tidak berkandang di Maguwo, ya sudah nggak apa-apa. Masih ada SSA untuk opsi keduanya. Toh misal pun jadi di SSA, PSIM sudah melakukan
mengajukan anggaran untuk pembenahan sana sini, dan rasanya juga sayang atau eman-eman kan kalau terus SSA tidak dipakai aja ya. gitu. Mungkin ada pertimbangan itu juga sih, Man. Ya. Tapi emang ini ya memang jadi tanggung jawab PSIM untuk membenahi Stadion Sultan Agung, itu kan punya Pemkab. Ini gimana Pak pandangan seperti ini? Ya sebenarnya kan yang tanggung jawab ya Pemkab. Iya. Itu kan, cuma kan begini, karena ini kan opsinya ini kan opsi mendadak ya. Dan Pemkab itu kan bukan seperti perusahaan yang nggak bisa menganggarkan atau mengeluarkan dana Dadakan gitu. dadakan. Semuanya itu harus melalui proses perencanaan. Iya. Ya. Harus ada harus dari awal ya dulu gitu kan. Nah mungkin karena Pemkab Bantul ini juga belum menyangka bahwa mereka nggak akan menjadi tuan rumah dari PSIM, sehingga belum dianggarkan. Tapi mungkin nanti di perubahan kan bisa dianggarkan. Atau di anggaran murni tahun depan kan bisa dianggarkan untuk perbaikan stadion. Toh kalau stadion itu bagus, ya kan, yang pertama Pemkab itu kan juga akan mendapat pemasukan. PAD-nya juga masuk. Yang pertama di sewa stadion. Yang kedua dari tiket formulasi. Kemudian UMKM ekonomi sirkularnya juga berputar lagi gitu kan. Ya toh. Jadi termasuk rumahnya Kopong itu kan bisa jualan mie dia. Jadi lahan parkir, kantong parkir juga dapat PAD juga. Lumayan jauh banget. Nah, ini kan Jalan Paris. Ya kita juga nggak bisa menyalahkan dari Pemkab Bantul ya Pak ya. Kalau kita di positioningnya Pemkab Bantul juga, ya Pemkab ini kan anggarannya terbatas. Maksudnya sebenarnya ya bisa mereka memperbaiki, tapi kan harus lewat pengajuan penganggarannya dulu. Jadi memang ini kompleks. Nah sekali lagi karena ini asetnya pemerintah, sehingga dan pemerintah ini belum menganggarkan untuk perbaikan dalam jangka waktu tertentu. Nah mungkin di anggaran murni tahun depan itu mungkin sudah dimasukkan anggaran situ gitu. Nah, kenapa PSIM ini diminta untuk membantu? Ya untuk kembali lagi ke PSIM, ya kan? Kembali lagi untuk kenyamanan PSIM sendiri. Karena nanti ada apapun yang menanggung itu kan tetap klub. Misalnya ada insiden, ya kan? Nah kita sedang tidak berpikir tentang hal-hal yang buruk ya. Tapi kan kita harus memitigasi. Nah, nanti yang tetap bertanggung jawab klubnya di situ, bukan Pemkabnya gitu. Ya. Terus kemudian Kemudian di situ juga nanti kalau misalnya ini diperbaiki sama PSIM, nah win-win solution aja. Oke, saya perbaiki, tapi tolong dong sewanya diturunkan, pajak korporasinya saya minta diturunkan, karena ini saya sudah membantu membangun, kan nggak mungkin yang sudah diperbaiki ini diambil lagi nanti. Ya misalnya kita memperbaiki pintu masuk, contoh tribun atau WC atau toilet atau apa gitu, atau akses masuk gitu kan nggak mungkin dibedol menenek, misalnya PSIM pergi dari situ, dia kan pasti ditinggal di situ, dan itu pasti aset akan dikembalikan ke Pemkab kan. Nah timbal baliknya apa? Ya mungkin ada gini loh, ada keringanan lah. Ya contoh misalnya Pak, waktu kita mendapatkan kantor ini ya, kita itu sudah nyewa kantor ini, tapi kan kantor ini belum bisa ditepati toh. Nah kita harus memperbaiki ya perbaiki gitu kan, sama holding yang punya kantor kita ini kan. Ya kita perbaiki, kemudian saya usulkan kemarin nih, saya sudah memperbaiki sekian nih, tolong ini dikonversi pada biaya sewa. Biaya sewa jangan naik dong. Nah ini sepakat kita win-win solution gitu. Begitu Pak, semuanya bisa dibicarakan sebenarnya. Yang cukup menggelitik ini, dulu kan pernah zamannya Skopong itu kan kita tanya, kenapa SSK nggak bisa? Ini kenapa tiba-tiba kok BPO Pemkab mengizinkan bisa menggunakan SSA? Tadi kan ada masalah karena setelah gempa bangunannya apa? Ternyata hanya masalah pagar, barikade. Bukan sesuatu yang besar dalam arti lampu. Ini kenapa tiba-tiba Pemkab bantu luluh gitu? Ada punya aku belum tahu. Nah, tapi sejauh ini maksudnya dari statementnya Panpel atau manajemen, komunikasi yang dijalin dengan Pemkab Bantul
baik sekali. Iya. Dalam arti ya gayung bersambut dari masing-masing pihak lah. Iya, iya. Tidak ada yang menyulitkan atau merasa disulitkan satu pihak, enggak sih. Apakah mungkin setelah titah Sultan keluar, Pak, jadi wah ini harus kita ambil nih momennya. Ya itu mungkin itu salah satunya ya, karena Karso Dalam itu kan orang yang sosok yang sangat dihormati di itu. Terus Dia ingin ngomong. saya malah pengen tanya sama Fahmi, nih berapa sih kira-kira sewa SSA untuk satu pertandingan? Kalau SSA kayaknya saya nggak tahu detailnya, tapi kalau di Maguwo kalau nggak salah 1 match 80. 65 juta. 65. 65 juta. 65 juta. Ya, asumsi misalnya SSA lebih turun ya 40 ada kali. Ya mungkin nanti bisa dikonversi. Iya. Konversikan. Iya. Misalnya begini, PSIM ini kan bangun pagar. Terus bangun apa lagi, Pak? Yang tadi pembatas. Iya. Habisnya berapa gitu kan. Udah, itu di total, kemudian dikonversikan dengan sewanya gitu kan. Misalnya misalnya satu pertandingan itu, tadi Fahmi bilang 40 juta lah. Misalnya ya 40. 10 pertandingan tandang aja itu udah 400. 400. Iya kan? Padahal ada 30, ada berapa pertandingan PSIM nanti ini? 18 kali 17 ya? Oh iya betul. 17 pertandingan kandang, 17 berarti masih ada berarti hampir 2 kali lipatnya dari 400 juta ya, sekitar mungkin nggak sampai 800 kan? Iya 600-an sekian. Ya 700, 600 lah, 600 jutaan ya, 1 tahun ya. Dan itu dikonversikan dari apa namanya, bangun pembatas. Misalnya pembatasnya habis berapa nih? 200 juta, ya udah dikurangi aja. Dari 700 juta total sewa 1 tahun dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan PSIM untuk memperbaiki itu. Saya sih ada data, ini ada data tapi dari Persiba Bantul ya. Tahun berapa, Pak? 2011 sih, tapi ini lucu. Ya. Pertandingan internasional 20 juta, pertandingan nasional 10 juta, kompetisi resmi 5 juta, pertandingan regional 5 juta. Tapi itu 10 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Dengan rupiah ya. Ya. Mungkin karena setelah naik ya paling 40-an juta mungkin ya benar ya. Sih benar. Komparasiku sama Maguwo loh ya. Kan main malam sama main sore ini beda lah. Ya main malam itu harus beli BBM. Dan mostly dari laga Pakai list lampunya pakai diesel atau apa dari PLN? kayaknya dari enggak kayaknya diesel. Kalau SSA aku kayaknya ini deh PLN deh mungkin. PLN maksudnya. Berarti nggak punya generator sendiri ya? Kayaknya ada generatornya ada kayaknya. tapi intinya karena beberapa laga awal tuh masih mainnya selalu sore, ininya bebannya tidak sebesar itu misalnya untuk Ya, mungkin pas menjelang sore saja baru itu. kan match sudah selesai kan. Sudah selesai, betul. Iya. Ya tinggal dikonversikan aja, habisnya nanti biayanya berapa, dikonversikan lah dengan biaya sewa. Yangilah Pak Bupati, gitu kan. Kan win-win solution. Ya, Mi. Itu caranya nego itu sesuatu. Ini mungkin sedikit yang saya juga sempat tulis di berita soal titah atau dawuhnya Karso Dalam yang meminta PSIM untuk berkandang di Maguwo Harjo. Itu Liana Tasna tuh bercerita bahwa dalam kunjungan itu ya tujuannya kan sebenarnya untuk menunjukkan piala Liga 2-nya. Terus ya ngobrol-ngobrol soal musim ini ya situasinya seperti apa. Disampaikan bahwa PSIM waktu itu sudah mengajukan beberapa stadion, termasuk di Manahan, Kebogiro. Kebogiro itu mana ya? Kebogiro itu di Boyolali. Iya, terus Gatot Subroto. di Magelang, ya Maguwo dan SSA juga termasuk. Tapi Subroto ya. Magelang apa? Kavi aku Magelang. Subroto. Mungkin itu. Subroto. Terus intinya ya dari dawuh yang Karso Dalam ya PSIM jangan dibawa keluar Jogja ke DIY. Makanya dari situ ada opsi untuk di Maguwo Harjo. Jadi sebenarnya statement di Maguwo itu bukan datang dari PSIM, dari Sultan. Susu dari Sultan. ya tuh runutan kejadian ke runutan seru. Saya ya ini agak lain. Saya takutnya kualat kalau nggak kayak Sleman ini nanti Pemkab ini nggak memberi. Ini kan kayak nggak, dalam artian harus ada gitu ya. Syaratnya itu harus ada itu. Aku takutnya nanti kualat itu karena ini titah nggak boleh. Nah, ini kamu takut sama Sultan apa takut sama itu? Kan padahal kan nih BCS itu kan ada aksi nonton bareng tuh.
kemarin waktu Pas di sambatan. Mandala Grinda ada yang datang di Itu kan pakai Indonesia tanda tangan. Gak ada yang mau Kak. Oh, nggak ada yang mau. BCS itu bukan supporter yang Punya leader satu aja. Iya sih. Ya. kita nggak bisa memainkan, nggak bisa memakai itu udah pilihan mereka dan keyakinan mereka. Tapi soal ada yang datang di Mandala Grinda, iya betul. Ada yang datang di salah satu Tapi Tribun. mungkin dari situ aja sebenarnya kan sudah anu lah apa namanya? Itikat baik. Sport. Ya sudah kelihatan bahwasanya ini Spontan damai. ya. Dan ya mungkin karena ya itu karena pemerintah kabupaten itu biasanya kan birokrasi sekali. Iya. Iki lho aku njaluk surat pokoke. Nah, itu yang sulit itu. Karena sangat yang seru netizennya tuh seru emang saat ada postingan soal titah itu kan apa soal Pak Bupati itu kan minta surat itu yang rame netizennya supporter udah damai bupatinya pengen lihat ini. Ya pro kontra lah ya. Iya ya udahlah. Ya moga-moga enggak kualat. Bukan saya ngomong Pak. Kita berharap enggak ada apa-apa. Amin. Semuanya lancar ya nih. Amin. Apalagi nih Mi. Kan udah sejam ini ngomongnya. Apa ya? Cukup. Mungkin cukup dulu, mungkin nanti aku datang ya di latihannya sebelum berangkat ke Surabaya. Mungkin jelang lawan Persebaya kita podcast lagi ya. Iya. Ya. Jumat kan main. Cuman main. Jumat main. Jadi kan sebelum Jumat kita akan Update lagi tergini ya. update nih kondisi terakhir dari PS. Rabu lah mungkin ya kita tuangkan. Iya Ya semoga materinya aku udah dapet. Ya Oke, Rabu nih. Rabu. Tungguin Rabu kita update lagi. Oke. Oke Pranto. Ya Mami. Ya itu dulu ya podcast kita tentang PSM Jogja. Dukung saja PSM Jogja. Semoga di laga pembukaan nanti lawan Persebaya semua berjalan lancar dan bisa meraih poin dan ingin oleh pelatih. Ya sekian podcast main bola untuk hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast main bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.